Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan kembali lagi dengan saya Sapril di channel Madani Tani. Pada kesempatan siang hari ini saya ingin mereview tanaman cabai rawit dari perusahaan Halbanero. Simak videonya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, saat ini saya berada di lahan tanaman cabai rawit, tepatnya di wilayah Tempel, Sleman, Yogyakarta. Kebetulan pada lahan ini saya sedang mensurvei tanaman cabai yang bermerek cabai rawit Sakagen 2 dari perusahaan Halbanero. Sebelum kita bahas tentang ulasan tanaman cabai rawit tersebut, alangkah lebih baiknya kita lihat kondisi guludan, jarak tanam, tinggi tanaman, dan beberapa kendala yang terjadi pada lahan saat ini. Untuk varietas cabai rawit Sakagen 2 ini kurang lebih sudah berumur sekitar 85 hari. Dan untuk metode penanaman cabai rawit tersebut, ini menggunakan satu lubang tanam dengan dikasih 2 dan ada yang satu tanaman dengan jarak kurang lebih 50 cm kali 40 cm. Dengan metode jarak tanam yang cukup ideal, ini bisa menghasilkan batang yang kuat, kokoh, serta pertumbuhan tunas dan cabang cukup banyak. Dan untuk varietas tanaman cabai rawit Sakagen 2 ini adalah varietas cabai rawit buah tipe tegak semi merunduk dengan produktivitas per satu tanaman bisa mencapai 800 sampai 1 kg per satu tanaman jika dirawat dengan maksimal dan dipupuk secara intensif. Untuk cabai rawit Sakagen 2 ini kemarin ada beberapa kendala seperti bercak daun, rontok bunga dan buah, dan beberapa kendala yang terjadi di lahan ini disebabkan karena perubahan cuaca atau perubahan musim, yang mana pada lahan ini kemarin ditanam di saat musim kemarau. Kebetulan beberapa minggu yang lalu ini sudah mulai turun hujan, dan untuk varietas tanaman ini terjadi kendala yang saya sebutkan tadi. Untuk varietas tanaman cabai rawit Sakagen 2 ini bisa kita lihat pertumbuhannya cukup bagus, meskipun di lahan ini pada awalnya atau pada dasarnya ini cukup ringan. Pada lahan tersebut cuman diberikan untuk pengolahan lahan ini cuman diberikan pupuk kandang dan pupuk kimia sedikit. Populasi sekitar 1.800 tanaman ini cuma 10 kg pupuk kimia. Pupuk kandang ini sekitar 30 karung. Dan alhamdulillah percabangan dan tunas-tunas yang ada ini tanaman cukup rimbun, cukup menyenangkan dan cukup memuaskan. Untuk cabai rawit Sakagen 2 ini secara perawatan juga cukup simpel. Pada perawatan awal, petani tersebut melakukan pengocoran secara rutin, interval 5 hari sekali, itu menggunakan DAP Ultradap selama 2 kali. Kemudian disusul pengocoran menggunakan pupuk
perangsang bunga dan buah ini menggunakan MKP. Dan untuk kondisi lahan tersebut ini dari awal sudah tergenangi air karena sifat tanahnya pada lahan ini adalah tanah yang kalau disebut di wilayah kami adalah tanah lendoh atau tanah yang kandungan airnya cukup banyak. Namun adalah salah satu keuntungan ketika di musim kemarau untuk tanah-tanah yang sifatnya seperti ini untuk penanaman di musim kemarau sangat bagus pertumbuhannya karena kebutuhan air sangat cukup dan kebutuhan airnya tidak kurang. Dan untuk mencegah beberapa kendala yang terjadi pada tanaman cabai rawit tersebut, yang mana kemarin itu ada kerontokan bunga dan beberapa daun terjadi bercak daun, ini sudah ditanggulangi menggunakan fungisida. Dan pada kesempatan kali ini saya memberikan nutrisi atau untuk yang coklat ini adalah kalsium hidroksida. Ini adalah kalsium yang sifatnya untuk penanggulangan bercak-bercak daun untuk memaksimalkan fungisida yang ada dengan kandungan hidroksida 59%, kalsium nitrat 6%, dan kalsium karbonat 13%. Untuk pengaplikasian ini digunakan secara rutin sekitar 10 hari sekali melalui penyemprotan dengan konsentrasi dosis sekitar 3 tutup, itu kurang lebih sekitar 20 ml per 16 liter air atau 1 tank sprayer cas itu. Untuk memaksimalkan pembungaan supaya mencegah kerontokan, ini saya merekomendasikan dan saya memberikan C4 nutrien bunga dan buah yang unsur kandungan di dalamnya fosfat 25% dan kalium 25% yang bersifat ionik, mudah diserap tanaman dan mudah dicerna, diolah dan dikonsentrasikan untuk pencegahan kerontokan bunga pada tanaman cabai atau tanaman lainnya supaya pembungaan bisa maksimal, sehingga ketika bunga bisa maksimal pembuahan pun juga akan ikut maksimal. Intinya C4 nutrien merah itu bersifat pencegahan rontok untuk bunga dan memaksimalkan kulit buah supaya lebih tebal dan lebih berbobot untuk pembuahan. Jadi sekilas untuk nutrisi yang saat ini diaplikasikan atau digunakan itu seperti itu. Dan untuk fungisida yang digunakan sang petani tersebut, ini sang petani tersebut selalu menggunakan fungisida yang bersifat kontak dan sistemik. Untuk kontaknya ini menggunakan Mancozeb Blue dan untuk sistemiknya ini menggunakan BM Toplas. Untuk memaksimalkan pencegahan layu fusarium dan untuk memaksimalkan pencegahan antraknos atau patek, sang petani tersebut selalu rutin mengocor fungisida secara intensif sekitar 1 bulan sekali menggunakan insektisida cair berbahan difaktonasol dan azoxitrobin, dikocor dan dispray secara bertahap. Sekilas informasi yang saya sampaikan tentang varietas dan perawatan tanaman cabai ini, semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.